Salam Tuhan. Saya mengundang, kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersaat teduh sejenak. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan berada di bait suci-Nya. Firman Allah berkata, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa." Gloria Patri. Bacaan bersama kita pada pagi hari ini diambil dari hukum yang terutama. Kita akan membacanya bersama-sama. Dengarlah Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Parat. Tuhan Yesus Kristus telah mati untuk kita semua, menebus dosa manusia. Maka dari itu, pada pagi hari ini kita boleh layak untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari bersama-sama kita akan masyurkan kebesaran Tuhan melalui pujian Puji Yesus.
bersama kita akan memasuki doa syafaat. Doa syafaat pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Hemis. Kami persilahkan. Pembacaan bersama kita pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 45 ayat 14 sampai 25. Kita akan membacanya silih bergantian. Saya terlebih dahulu lalu diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Beginilah firman Tuhan, hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia dan orang-orang Sheba, orang-orang yang tinggi perawakannya akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai. Mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau, katanya, hanya di tengah-tengahmu ada Allah dan tidak ada yang lain. Di samping Dia tidak ada Allah.
Tetapi tukang-tukang berhala harus mundur dengan penuh noda. Semuanya akan mendapat malu dan kena noda juga. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakan bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita akan mengangkat pujian KPPK nomor 257, Kenal Yesus Hatiku Senang. Bersama-sama memasuki doa syukur. Doa syukur pada pagi hari ini akan dibawa oleh Bapak Bagio, kami persilahkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini dapat hidup dalam kehidupan kita. Kita akan menyanyikan lagu Firman Hidup.
Mari jemaat sekalian kita bersatu hati, kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur ketika pada pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dari istirahat kami dan Engkau menggerakkan setiap kami Tuhan. Dengan hati yang tulus untuk boleh datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang indah kami boleh bersama-sama bersekutu di hadapan-Mu, sehingga kehidupan kami boleh dibangunkan ya Tuhan, iman rohani kami boleh ditumbuhkan, bahwa di tengah-tengah dunia ini kami tidak hidup seorang diri, tetapi kami memiliki keluarga rohani yang boleh saling mendukung satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain ya Bapa. Sehingga apapun yang Kau izinkan untuk kami alami di tengah-tengah dunia ini, kami tidak sendirian. Demikian juga Tuhan, di dalam kasih pimpinan dan pertolongan, kami semakin menyadari bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menopang kami, memimpin kami, dan juga membimbing kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami boleh membaca kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, kami diingatkan bahwa Engkau adalah sumber keselamatan di dalam kehidupan kami. Engkau adalah sumber penghidupan di dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa Engkau adalah sumber kekuatan di dalam hidup kami. Sehingga kami sebagai manusia yang berdosa, kami memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal karena karya keselamatan yang telah Engkau kerjakan di dalam hidup kami sebagai manusia. Terima kasih Tuhan, dan kami mau serahkan untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mohon Kau urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini. Pakai bibir mulutnya Tuhan untuk menyampaikan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu Allah berdaulat menyelamatkan manusia. Saudara, di dalam bagian firman Tuhan pada pagi hari ini kita melihat bahwa di dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia dari zaman ke zaman, manusia senantiasa mengalami kondisi krisis ya di dalam kehidupannya. Dan saya yakin setiap kita pun memiliki pengalaman hidup di dalam krisis, karena kita juga adalah manusia biasa, manusia yang penuh dengan kelemahan, manusia yang penuh dengan keterbatasan di sana sini. Tetapi itulah yang Tuhan rancangkan di dalam hidup saudara dan saya, bahwa melalui krisis itu Ia mau supaya saudara dan saya tetap memandang kepadanya. Dalam segala situasi kondisi hidup kita, Tuhan mau supaya kita tidak kehilangan pengharapan kita, melainkan kita terus berharap kepada Tuhan yang memberikan pertolongan itu. Krisis dalam kehidupan kita sebagai manusia, mungkin juga kita pernah mengalami krisis kerohanian. Kita kecewa kepada Tuhan, mungkin kita berdoa ataupun kita sedang bergumul, memohon sesuatu kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak segera menjawab. Mungkin juga kita pernah merasa kecewa dengan gereja, pernah merasa kecewa dengan hamba Tuhan, sehingga kita tidak lagi peduli dengan kehidupan kerohanian kita, tidak lagi mau datang beribadah tidak mau datang bersama-sama beribadah di gereja, di rumah juga tidak beribadah. Mungkin kita dikuasai dengan kemarahan, marah kepada hamba Tuhan yang telah mengecewakan kita, sehingga dampaknya mungkin kita juga kecewa kepada Tuhan. Mungkin kita kecewa kepada Tuhan kepada hamba Tuhan karena kehidupan hamba Tuhan tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita. Itu bisa terjadi saudara, sehingga menimbulkan krisis kerohanian di dalam kehidupan kita. Mungkin juga dalam hidup kita pernah mengalami krisis sosial. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang ya boleh dikatakan, katanya Indonesia ini beragama, katanya tetangga-tetangga saya itu adalah orang-orang yang beragama, tetapi kehidupannya menunjukkan jauh daripada ajaran agama yang dianutnya, entah itu Kristen ataupun agama-agama yang lainnya.
Mungkin juga di tengah-tengah masyarakat kita sebagai minoritas, kita seringkali ya hidup di dalam krisis sosial. Orang tidak peduli sama kita dikucilkan, kita dimusuhi karena iman kita. Itu juga secara manusia akan menimbulkan krisis di dalam hidup setiap kita sebagai orang Kristen. Bahkan mungkin juga kita pernah mengalami krisis ekonomi dalam hidup setiap kita. Kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan penghasilan kita. Sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita usahakan ternyata tidak membuahkan hasil. Saudara, inilah pengalaman kehidupan setiap manusia yang terjadi dari zaman ke zaman. Nah, demikian juga ketika Yesaya menuliskan bagian firman Tuhan ataupun ketika Yesaya menuliskan kitab ini, kondisi di mana pada saat itu ketika dia hidup di tengah-tengah bangsa Yehuda, yaitu sebagian daripada umat Israel, mereka hidup di dalam berbagai krisis itu. Mereka mengalami krisis religius. Bagaimana mereka tidak setia kepada Allah, mereka memberontak kepada Allah, kemudian mereka dibuang, ya dijadikan budak oleh negara lain. Kemudian di tengah-tengah negara itu, di tengah-tengah bangsa yang dimana mereka dibuang itu terjadi penyembahan berhala yang luar biasa. Dan tidak jarang ataupun seringkali mereka juga larut di dalamnya, larut di dalam penyembahan berhala. Dan itu juga seringkali terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel sebagai umat Allah yang Allah memilihnya, menyertainya, tetapi kehidupan mereka justru seringkali, kalau kita membaca di dalam Alkitab, mereka seringkali memberontak kepada Allah. Mereka tidak setia kepada Allah, sehingga itu menimbulkan krisis religius ataupun krisis kerohanian di dalam kehidupan mereka. Belum lagi sekalipun mereka ibadah, tetapi ternyata ibadah mereka adalah ibadah yang dilakukan secara munafik di dalam bait Allah. Alkitab mencatat bagaimana kemunafikan pemimpin-pemimpin agama di dalam kehidupan umat Israel itu menjalankan ibadah yang munafik. Ya, beberapa minggu yang lalu saya sudah membahas, salah satunya adalah bagaimana kehidupan keluarga Imam Eli yang di dalam kitab Samuel. Sekalipun ia adalah keluarga imam, tetapi ternyata menjalani kehidupan ibadahnya itu secara munafik. Jadi kalau hari ini kita mendengar ada sebuah yayasan ataupun yang sedang viral di Jombang, terjadi pemerkosaan di tengah-tengah lembaga pendidikan yang membawa nama agama. Saudara, itu bukan hanya terjadi pada saat ini. Anak-anak Imam Eli pun dicatat bagaimana mereka melakukan perzinahan. Saudara, inilah yang saya katakan sebagai ibadah yang munafik. Mengerti kebenaran tetapi tidak hidup di dalam kebenaran. Belajar firman Tuhan tetapi tidak hidup di dalam firman Tuhan. Kemudian bangsa Yehuda ini juga hidup dalam krisis sosial. Mereka mengalami ketidakadilan. Mereka merasakan ketidakadilan itu di dalam kehidupan mereka. Kemudian mereka juga hidup di dalam krisis politik. Tentunya krisis politik itu akan berpengaruh di dalam kehidupan sosial masyarakat. Bagaimana Asyur muncul, kemudian itu menjadi tandingan daripada bangsa Mesir, yang bagaimana mereka berlomba-lomba untuk memperbesar wilayah kekuasaan, berlomba-lomba memperbanyak budak-budak dari bangsa-bangsa yang lainnya. Jadi saudara, di dalam berbagai krisis inilah Yehuda diingatkan untuk kembali kepada Tuhan. Bangsa Israel diingatkan supaya mereka meninggalkan dosa mereka, supaya mereka tidak bersandar kepada kekuatan bangsa lain, tetapi mereka mau sungguh-sungguh melihat ataupun bersandar kepada Allah, sebab Allah itu berdaulat menyelamatkan umatnya. Oleh sebab itu Yehuda harus bertobat dan percaya ataupun bersandar dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudara, memang di dalam kondisi pada saat itu ketika Yesaya menulis bagian ini belum terjadi, tetapi ini adalah sebuah nubuat, sebuah pengharapan yang dimiliki oleh bangsa Yehuda. Di dalam ayat 14 sampai dengan ayat yang
ke-16, ke-17 di situ dikatakan, saya akan membacakan sekalipun saya tidak akan menjelaskan satu demi satu. Beginilah firman Tuhan, hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia dan orang-orang Sheba, orang-orang yang tinggi perawakannya akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan rantai, mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau. Katanya, hanya di tengah-tengahmu ada Allah dan tidak ada yang lain. Di samping Dia tidak ada Allah. Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, juru selamat. Tetapi tukang-tukang berhala harus mundur dengan penuh noda. Semua akan mendapat malu dan kena noda juga. Ayat 17, sedangkan Israel diselamatkan oleh Tuhan dan keselamatan yang selama-lamanya. Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak kena noda sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, di dalam bagian ini Yesaya mau mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Allah itu harus menjadi pusat di dalam kehidupan mereka. Allah itu yang harus menjadi sumber keselamatan di dalam kehidupan umat Yehuda. Tuhan Allah itu harus menjadi pengharapan di dalam hidup mereka, karena Allah ini adalah pribadi yang berdaulat menyelamatkan umatnya. Kalau kita berbicara secara spesifik, yaitu umat Israel sebagai umat yang ataupun sebagai kelompok manusia yang dipilih oleh Allah, yang dikasihi dan juga mendapatkan perjanjian yang daripada Allah. Keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Beberapa kali di dalam bagian ini Yesaya mengatakan bahwa tidak ada Allah selain Allah itu sendiri. Ya, hanya ada di tengah-tengahmu Allah dan tidak ada yang lain. Di samping Dia tidak ada Allah. Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, juru selamat. Artinya Allah inilah yang menjadi pusat kehidupan daripada bangsa Israel. Di mana mereka sekalipun dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam kondisi krisis apapun, Allah lah yang menjadi sumber pengharapan mereka. Allah lah yang menjadi sumber keselamatan, sehingga bangsa Israel atau umat Israel tidak perlu takut. Kenapa? Karena situasi dan kondisi kehidupan mereka akan dipulihkan. Itulah janji Tuhan. Bahkan di dalam bagian ini, ketika mereka masih menjadi budak, justru pada suatu saat nanti budak-budak ataupun hasil, ya, tanah dikatakan hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia dan orang-orang Sheba, orang-orang yang tinggi perawakannya akan pindah kepadamu. Artinya ketika mereka dipulihkan, mereka akan mendapatkan segala sesuatu. Artinya bahwa krisis yang mereka alami selama ini, krisis apapun itu, tidak akan menghalangi kasih Allah, penyertaan Allah di dalam kehidupan mereka. Supaya sekalipun dalam kondisi yang tidak mudah, krisis yang tidak mudah, mereka tidak kehilangan pengharapan. Mereka tetap mau bersandar kepada Allah, mereka tetap mau menyembah kepada Tuhan, mereka tetap mau memuji memuliakan nama Tuhan. Karena daripada budak-budak yang akan mereka miliki, justru budak-budak itu bersaksi bahwa Allah itu ada di tengah-tengah bangsa Israel. Allah itu tidak menyembunyikan diri. Allah itulah yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan mereka. Allah lah yang akan menebus mereka, Allah lah yang akan membebaskan mereka daripada perbudakan. Memang saudara, di dalam bagian ini tidak hanya menunjuk kepada keselamatan yang akan mereka terima, pembebasan yang akan mereka terima secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Bahwa di dalam bagian ini Yesaya mengemukakan bukan hanya Allah itu bukan hanya membebaskan manusia itu dari perbudakan bangsa lain. Bagian ini Yesaya tidak hanya berbicara bahwa bangsa Israel itu akan dibebaskan dari perbudakan, tetapi juga Allah hadir tengah-tengah mereka dan akan memberikan keselamatan untuk selama-lamanya. Yang dimaksudkan adalah keselamatan jiwa mereka, yaitu kehidupan yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian di dalam bagian selanjutnya ayat 18, sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan Ia menciptakan bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain.
Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi ataupun di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Di dalam bagian ini juga Yesaya mau mengungkapkan bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah bangsa Israel. Tuhanlah yang tetap menjadi pusat di dalam kehidupan mereka. Yesaya mau mengingatkan kepada umat Israel bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang melindungi kehidupan mereka, Allah yang memimpin kehidupan mereka adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan segala sesuatu yang Allah ciptakan itu bukan sesuatu yang kosong, tetapi ada maksud, tujuan, dan rencana. Demikian juga ketika bangsa Israel diizinkan ataupun ketika mereka dididik disiplin oleh Allah, diperbudak oleh bangsa lain, Allah mau menunjukkan kasih setianya. Allah mau menunjukkan keberadaannya. Allah mau menunjukkan eksistensinya, bahwa Allah ada di tengah-tengah mereka. Bahwa di tengah-tengah kehidupan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel yang sedang mengalami krisis itu, Allah akan senantiasa menolong mereka. Karena di dalam berbagai krisis ada Tuhan yang senantiasa menolong dan mengingatkan melalui nabinya. Saudara, nabi adalah wujud ataupun bentuk kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel. Nabi berbicara atas nama Tuhan. Nabi berkhotbah atas nama Tuhan. Nabi bernubuat atas nama Tuhan. Bahkan juga Nabi menyatakan penghukuman itu juga atas nama Tuhan. Segala sesuatu yang dibicarakan oleh Nabi kepada suatu umat adalah pesan yang jelas yang daripada Tuhan, supaya umat itu menjadi ingat bahwa mereka adalah milik kepunyaan Allah. Israel adalah milik kepunyaan Allah yang tidak dibiarkan, di mana Allah senantiasa memberkati dan juga menyertai kehidupan mereka, bahwa Allah selalu hadir di tengah-tengah mereka, bahwa Allah yang adalah sumber keselamatan manusia itu tidak pernah meninggalkan mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bagian ini kita juga sebagai orang Kristen, kita harus belajar bahwa di dalam segala krisis kehidupan kita tidak sendirian. Tidak ada seorang manusia pun di dalam dunia ini yang tidak pernah mengalami krisis di dalam hidupnya. Khususnya kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Krisis seberat apapun, dalam berbagai macam bidang apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, karena ketika saudara beriman, percaya kepada Tuhan, saudara dan saya adalah milik Tuhan. Tuhan memilih saudara dan saya dijadikan milik kepunyaannya, supaya kita mau hidup taat, mau hidup setia kepada Tuhan di dalam berbagai macam krisis yang mungkin hari ini kita alami. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa ataupun kebal dari krisis di dalam hidupnya. Tetapi bagaimana cara saudara dan saya di dalam menghadapi masa-masa krisis dalam hidup kita, melalui masalah-masalah apapun yang kita alami. Tuhan mau supaya kita terus memandang kepadanya. Kita terus mau berharap kepadanya, karena dialah yang akan menolong saudara dan saya. Karena dialah yang akan menyelamatkan saudara dan saya di dalam menghadapi krisis itu. Krisis Tuhan berikan ataupun Tuhan izinkan untuk saudara dan saya alami, bukan tanpa tujuan, tetapi untuk mendewasakan iman saudara dan saya. Tuhan mau menunjukkan eksistensinya, keberadaannya di dalam hidup kita secara pribadi melalui krisis yang saudara dan saya alami. Karena setiap kita krisisnya kan beda-beda, walaupun ya tadi ada krisis rohani, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Kita mengalami itu semua. Tetapi ketika kita mengalami itu semua, Tuhan ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang Tuhan mau adalah supaya kita setia. Karena dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan itu, maka disitulah kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Disitulah kita bisa merasakan penyertaan Tuhan.
Tetapi kalau saudara dan saya ketika menghadapi krisis apapun itu, kita semakin menjauh. Misalkan kita mengalami krisis kerohanian, entah karena kita kecewa kepada Tuhan, mungkin kita kecewa kepada hamba Tuhan, ataupun kita kecewa kepada gereja, ataupun mungkin juga kita kecewa kepada saudara seiman kita. Kita menjauh dari Tuhan, kita menjauh dari persekutuan, kita menjauh dari kehidupan yang beribadah. Maka yang terjadi bukan kita semakin mengenal Tuhan, tetapi justru kita semakin menjauh. Kita semakin tidak memahami dan tidak mengerti rencana dan rancangan Tuhan atas hidup kita. Kita semakin tidak dapat memahami mengapa krisis itu bisa terjadi dalam hidup kita. Kita tidak bisa mengerti mengapa krisis itu menimpa kita. Apa yang salah, apa yang harus diperbaiki. Saudara, itulah yang Allah lakukan, yang Allah kerjakan di tengah-tengah kehidupan umatnya ketika mereka tidak setia kepada Tuhan. Ketika mereka tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan menghukum mereka, Tuhan mendisiplin mereka. Karena di dalam kehidupan saudara dan saya pun kita bisa kena atau bisa mendapatkan pendisiplinan yang daripada Tuhan. Supaya kita ingat bahwa kita adalah manusia yang berdosa, penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan cacat celah. Sehingga kita harus kembali kepada jalan yang benar. Kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus kembali mengingat akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, kenapa sih kita seringkali merasa kecewa? Karena di dalam kehidupan kita senantiasa mengingat sesuatu yang mudah kita ingat itu sesuatu yang jelek. Betul ya? Sesuatu yang tidak baik atas diri orang lain, kelakuan ataupun perilaku orang lain yang tidak sesuai dengan keinginan kita, mungkin itu menyakiti hati kita, keburukan orang lain yang kita alami, dan itu akan terus-menerus kita ingat. Manusia itu susah sekali untuk mengingat kebaikan-kebaikan sesamanya, kebaikan-kebaikan orang lain. Ketika orang itu sudah berbuat, mungkin ya 100 kali dia berbuat baik kepada seseorang, tapi sekali dia berbuat salah, menyakiti hati orang itu, kira-kira diingat nggak yang 100 itu? Seringkali dilupakan. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Betul ya? Kita lebih seringkali mengingat kejelekan orang lain daripada kebaikannya. Itulah sifat dasar manusia yang sudah dikuasai oleh dosa. Itulah natur manusia di dalam keberdosaannya, di dalam kelemahan dan keterbatasannya. Yang diingat adalah kejelekan-kejelekan dan hal-hal yang jelek. Karena itu adalah kuasa dosa. Ada kemarahan, ada iri hati, ada dendam. Sehingga ketika itu dikorek, ketika itu terluka, maka kejelekan orang itulah yang senantiasa kita ingat. Saudara, saya tertarik dengan satu kisah tentang yang seringkali beberapa kali muncul di media sosial. Tentang seekor penguin yang setiap kali dalam musim-musim tertentu dalam tahun itu, dia itu ke kampung tersebut. Sekalipun dia sudah berada di komunitasnya gitu kan, ada di habitatnya, tetapi pada musim tertentu penguin itu kembali ke satu kampung dan menemui seorang bapak yang sudah cukup usia di situ. Dan konon ceritanya adalah penguin itu dulu hampir mati, gitu ya, karena limbah laut dan lain sebagainya. Lalu penguin ini dipelihara, ditolong oleh bapak tersebut. Saya lupa mencatat namanya bapak tersebut, di daerah Meksiko kalau tidak salah. Jadi bapak ini merawat penguin itu dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, sehingga penguin ini kembali sehat. Nah, setelah benar-benar sehat, penguin ini dilepas oleh bapak itu ke habitatnya, ke alamnya. Tetapi setiap tahun selalu penguin itu mengunjungi bapak tersebut.
Ya, dengan kata lain orang menyimpulkan setiap tahun penguin ini datang menjumpai orang yang sudah menyelamatkan hidupnya. Dia tidak melupakan kebaikan orang yang sudah menyelamatkan hidupnya. Sehingga ketika dia mengunjungi itu adalah disimpulkan sebagai rasa bentuk terima kasihnya, bahwa penguin ini senantiasa mengingat kebaikan orang yang telah menolongnya. Saudara, itu adalah sebuah sifat yang baik, yang seharusnya juga saudara dan saya miliki. Kita memang bukan penguin, tetapi kita sebagai umat Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak kepada saudara dan saya, marilah kita bersama-sama belajar untuk senantiasa mengingat kebaikan-kebaikan saudara-saudara seiman kita, mengingat kebaikan-kebaikan teman-teman kita, mengingat kebaikan-kebaikan saudara-saudara kita yang lainnya. Jangan mengingat keburukannya, tetapi ingatlah kebaikannya. Supaya apa saudara? Supaya kita tetap memiliki sebuah relasi yang baik. Kita harus menyadari bahwa kita pun sebagai manusia, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kita tidak bisa membahagiakan ataupun kita tidak bisa membuat setiap orang yang kita jumpai dalam hidup kita, bahkan itu orang terdekat sekalipun, untuk selalu menyenangkannya. Bahkan boleh dikatakan hubungan yang dekat antara suami dengan istri pun, kita tidak bisa seumur hidup itu menyenangkan pasangan hidup kita. Sekalipun kita sudah berusaha, sekalipun kita sudah berupaya, tetapi di dalam satu titik-titik tertentu, kita bisa saling menyakiti. Betul ya? Tetapi kalau kita terus-terusan mengingat bahwa pasangan hidup kita itu sudah menyakiti kita, apakah kehidupan rumah tangga itu akan harmonis? Saya rasa tidak. Karena apa? Kamu itu begini, yang jelek-jelek disebutin. Demikian juga dalam relasi kita dengan orang tua kita. Sebagai orang tua, kita berusaha untuk terus-menerus bisa menyenangkan anak kita, mengasihi mereka dengan segenap hati, dengan sukacita, dan itu kita sudah melakukannya. Tetapi apakah anak kita bisa menerimanya dengan sukacita ketika hati mereka kita kecewakan? Mereka bisa terluka karena kita sebagai orang tua. Demikian juga sebagai anak, berusaha untuk menjadi anak yang baik, anak yang nurut, anak yang bertanggung jawab. Tapi toh kadang-kadang anak yang sudah berusaha demikian bisa melukai hati orang tua. Ketika apa yang kita sampaikan ya, ada miskomunikasi, ada komunikasi yang tidak nyambung, terjadi pertentangan dan lain sebagainya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat menyelamatkan hidup setiap kita. Segala sesuatu yang Allah lakukan, yang Allah rancangkan di dalam hidup saudara dan saya adalah rancangan kebaikan. Kebaikan bukan dalam versi kita sebagai manusia, tetapi kebaikan dalam versinya Allah. Karena dia adalah pribadi yang berdaulat atas hidup saudara dan saya. Dan ketika saudara dan saya menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat atas hidup saudara dan saya, maka kita harus menjadi pribadi yang mau hidup taat, mau setia. Apapun yang kita alami, krisis apapun yang kita alami di tengah-tengah dunia ini, kita percaya bahwa itu semua ada di dalam rancangan Allah, ada di dalam kedaulatan Allah, dan melalui itu semua Allah mau memakai saudara dan saya menjadi alat bagi pekerjaannya. Allah mau memakai saudara dan saya memuliakan Dia. Melalui segala krisis itu Allah mau supaya kita semakin mengenal Dia, semakin mengasihinya, semakin setia kepadanya. Karena Ia begitu mengasihi saudara dan saya. Dan ketika kita menyadari bahwa kita adalah umat ataupun sebagai pribadi yang sudah Allah selamatkan, Allah mau supaya saudara dan saya hidup di dalam anugerahnya, hidup di dalam kasihnya. Sekalipun kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan, kehidupan yang kekal di surga, tetapi selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Oleh sebab itu kita harus senantiasa hidup kita berpusat kepada Allah. Itulah yang diingatkan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel. Saudara, kita perhatikan di dalam ayat yang selanjutnya, di dalam ayat yang ke-20,
Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama hai kamu sekalian yang terluput dari antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada Allah lain kecuali aku. Jadi saudara, di dalam kedua ayat ini pun kita bisa melihat sekali lagi Yesaya menjelaskan bahwa pusat hidup umat Israel itu adalah Allah yang menyelamatkan mereka, sekalipun mereka dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Sekalipun mereka ada di dalam krisis, Allah tetap ada di tengah-tengah mereka. Allah tetap setia di tengah-tengah umatnya yang tidak setia. Sehingga di dalam bagian ini Yesaya menegur akan krisis kerohanian mereka. Sebagai umat Allah, kenapa kalian percaya kepada berhala? Berhala itu tidak dapat melakukan apa-apa. Berhala itu adalah sesuatu yang dibuat oleh manusia, tetapi diyakini dapat menyelamatkan manusia dari berbagai macam krisis, dari berbagai macam masalah. Mereka percaya bahwa patung yang mereka buat itu akan menjadi penyelamat mereka. Dan Allah mengingatkan bahwa akulah Allah, tidak ada yang lain. Akulah Allah yang menjadi juru selamatmu, yang menyelamatkan engkau dari berbagai macam krisis di dalam hidupmu. Akulah Allah yang menyelamatkan engkau dari berbagai macam pergumulan, persoalan. Aku adalah Allah yang setia. Tidak ada yang lain. Saudara, di dalam bagian ini seringkali mengingatkan kepada setiap kita. Kenapa sih manusia itu seringkali menjauh dari Tuhan? Kenapa seringkali manusia itu kecewa kepada Tuhan? Karena kadang-kadang kita memaksakan keinginan kita kepada Tuhan. Kadang-kadang bahkan seringkali apa yang terjadi dalam hidup kita itu tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita. Hidup kita sebagai orang Kristen kadang-kadang, ya udahlah Tuhan, aku mau menjadi orang Kristen. Supaya apa? Supaya aku tidak mengalami sakit, supaya aku dalam hidup saya itu tidak ada masalah. Jadi menjadi orang Kristen itu tujuannya itu. Maka kita akan kecewa. Kenapa mau jadi orang Kristen? Dengan tujuan supaya tidak berpenyakit ataupun tidak mengalami sakit penyakit. Ya karena Tuhan Yesus itu kan bisa mengadakan mujizat, menyembuhkan orang yang sakit. Kalau aku ikut dia pasti Tuhan sembuhkan. Pasti aku tidak akan sakit. Tapi realitanya kita menjadi pengikut Kristus, setia beribadah, setia melayani, setia baca firman, setia berdoa, sakit juga kan? Aku mau jadi orang Kristen supaya dalam hidup saya tidak berkekurangan. Loh kok begitu? Ya kan Tuhan Yesus pintar ngadain mujizat. 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Simon Petrus menjala ikan semalam-malaman gak dapat ikan, siang-siang suruh melaut lagi, dapat ikan begitu banyak. Kan Tuhannya orang Kristen itu Tuhan yang bisa mengadakan mujizat ya supaya hidup saya tidak berkekurangan. Nanti Tuhan cukupkan, mujizat terjadi, harta melimpah dan lain sebagainya. Tapi realitanya apakah hidup orang Kristen demikian? Enggak juga. Sehingga kadang-kadang ketika orang mengikut Kristus dengan motivasi yang seperti itu, maka di dalam hidupnya bisa mengalami kekecewaan. Karena kekristenan itu bukan mengajarkan, bukan melulu tentang mujizat orang disembuhkan, tidak. Tetapi mujizat-mujizat yang Yesus lakukan itu adalah tanda bahwa dia adalah Allah yang datang untuk menjadi manusia. Yesus datang menjadi juru selamat. Dan itulah penggenapannya apa yang dinubuatkan oleh Yesaya. Bahwa juru selamat itu Tuhan sediakan. Juru selamat itu bersumber daripada Allah sendiri. Tidak ada jalan yang lain untuk memperoleh keselamatan.
Keselamatan yang saudara dan saya butuhkan itu bukan sekedar selamat dari berbagai macam krisis. Karena selama saudara dan saya hidup di dalam dunia ini, krisis itu tetap ada. Tetapi keselamatan yang Allah sediakan bagi saudara dan saya adalah kekuatan di dalam menghadapi krisis itu. Tetapi bukan hanya keselamatan dari hal-hal seperti itu, tetapi ada sesuatu yang lebih besar lagi. Keselamatan yang daripada Allah adalah keselamatan kehidupan yang kekal. Itu yang Tuhan berikan. Tuhan adalah sumber keselamatan kita. Ialah yang berdaulat menyelamatkan saudara dan saya sebagai manusia yang berdosa, sehingga kita memperoleh jaminan akan hidup yang kekal. Keselamatan itulah yang jauh lebih penting yang saudara dan saya butuhkan di dalam hidup ini. Kepastian akan keselamatan itulah yang saudara dan saya butuhkan. Karena itu juga yang dibutuhkan oleh umat Israel. Bahwa mereka sebagai umat pilihan Allah, mereka pun harus berpaling kepada Allah, mereka harus bertobat sekalipun mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Tetapi kehidupan mereka harus mencerminkan kehidupan yang bertobat, kehidupan daripada orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah dan firman-Nya. Oleh sebab itu di dalam bagian ini Yesaya pun menyerukan supaya Yehuda ataupun sebagian daripada umat Israel ini mereka bertobat. Saudara, kita perhatikan ayat 22, di situ, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Saudara, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Yesaya ini. Bahwa umat Israel mereka harus berpaling kepada Tuhan. Mereka harus meninggalkan jalannya yang sesat. Saudara, berpaling kepada Allah itu adalah satu sikap bagaimana seseorang itu menghadap kepada Tuhan. Menghadap bukan dalam arti wajahnya yang menghadap, tetapi kehidupannya, seluruh hidupnya, seluruh eksistensinya itu dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan berpaling dari. Kalau berpaling dari Allah berarti dia meninggalkan jalan kebenaran dan hidup di dalam dosa. Tetapi seseorang yang sudah bertobat, dia harus berpaling kepada Tuhan. Artinya seluruh kehidupannya harus dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Seseorang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka hidupnya harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itulah seruan yang disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel, bahwa Allah itu berdaulat menyelamatkan hidup manusia. Tetapi bukan hanya umat Israel yang diselamatkan sebagai umat pilihan, tetapi di dalam bagian itu dikatakan, biarlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Ujung-ujung bumi ini siapa sih ujung bumi itu? Tuhan Yesus mengatakan, kabarkanlah Injil sampai ke ujung dunia. Ujung dunia ada di mana, saudara? Kita nggak nemu ujungnya. Kalau kita percaya teori kalau bumi itu bulat, ujung-ujung bumi, oke, buat kalian yang masih sekolah, ujungnya lingkaran itu ada di mana? Lingkaran itu nggak ada ujungnya. Berapa ujung lingkaran? Tidak terhingga, kalaupun bisa dihitung. Yang dimaksudkan oleh ujung-ujung bumi adalah setiap manusia, yaitu saudara dan saya. Setiap manusia yang ada di muka bumi ini membutuhkan juru selamat. Setiap manusia yang terlahir ke dalam dunia ini membutuhkan keselamatan yang daripada Tuhan. Seorang yang sudah diselamatkan harus berpaling kepada Tuhan. Kalau seseorang mau diselamatkan, maka dia harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Kenapa saudara dalam bagian firman Tuhan ini disinggung tentang hal ini? Ketika Yesaya menuliskan hal ini sebagai satu, boleh dikatakan, penginjilan yang dilakukan oleh Yesaya kepada bangsa Israel. Bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat untuk menyelamatkan manusia. Bahwa keselamatan itu sumbernya dari Tuhan.
manusia tidak akan sanggup menyelamatkan dirinya. Tadi saya katakan bahwa keselamatan jiwa kita itu jauh lebih berharga, jauh lebih kita butuhkan daripada yang lainnya. Saudara, dalam bagian ini, kalau di dalam catatan Alkitab saya mereferensikan kepada Roma pasal 14 ayat 11 dan juga Filipi pasal 2 ayat 10 sampai 11. Kalau Filipi 10 ayat 11 tadi kita sudah baca sama-sama sudah dibacakan di dalam votumnya, bahwa Yesus, ya semua orang akan bertekuk lutut, kita akan lihat sama-sama. Saya akan membacakan untuk kita Filipi pasal 2 ayat 10. Ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi saudara, di dalam Filipi pasal 2 ayat 10 sampai 11 ini merujuk ya kepada apa yang dinubuatkan oleh Yesaya. Dikatakan bahwa demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan bersumpah setia dalam segala bangsa. Jadi saudara, keselamatan itu bersumber daripada Allah. Dan Alkitab telah mencatat bahwa pada zaman perjanjian baru, ketika rasul-rasul memberitakan, siapa yang diberitakan? Yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat, dan segala sesuatu yang dinubuatkan oleh Yesaya tentang keselamatan, tentang Yesus Kristus, itu semua digenapi di dalam Yesus Kristus. Jadi kita sungguh bersyukur ya di dalam kehidupan kita, saudara dan saya telah memperoleh anugerah keselamatan itu. Oleh sebab itu marilah saudara, selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, marilah kita senantiasa berpaling kepada Tuhan, mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, supaya kita memiliki jalan hidup yang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kami berangkat ke Jakarta yang terakhir perjalanan kemarin, ketika sampai di jembatan Klonengan itu ada 3 arah, dan ketika saya sampai di sana, di depan saya ada sebuah truk yang berdiri menghalangi jalan. Kemudian saya dengan yakin, dengan pede, saya ngambil jalur yang sebelah kiri. Setelah berjalan selama kurang lebih 20 menit, saya sama Bu Rita baru nyadar kami salah arah. Jadi itu adalah arah yang ke Selawi. Kemudian pas sampai pertigaan itu ada belokan ke kanan, itu ke mana? Tempat wisata Kebun Teh itu. Nah, Guci ya. Lah kalau kita nyampe sini ini kita mau ke Jakarta. Lah ini kalau tinggal belok kanan nyampe Guci nih, nyampe Jakarta. Akhirnya setelah ya udah lagi coba maju lagi, ternyata benar kami salah jalan. Akhirnya balik, cari jalan yang benar. Ya memang bisa sih lewat situ, tapi kan lebih jauh gitu kan. Nah, dalam hidup kita sebagai manusia itu kadang-kadang sebagai orang Kristen sekalipun kita suka ataupun bukan suka ya, kita sering kali entah sadar entah tidak, kita itu salah jalan. Mengambil satu keputusan yang salah, mengambil satu tindakan yang salah. Kadang-kadang kita menyadarinya setelah ya kita tahu kalau apa yang kita ambil itu salah. Keputusan yang kita ambil itu keliru. Jalan yang kita ambil ini salah. Nah saudara, kalau kita tahu itu salah, maka kita harus kembali kepada jalan yang benar. Umat Tuhan itu bisa di dalam hidup ini, ketika dia tidak sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan, ataupun ketika dia tidak sungguh-sungguh mau taat, bisa salah jalan. Ketika kita dalam hidup kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, hikmat kita sendiri, kita pun bisa salah jalan. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini saya mengajak bahwa Allah itu adalah sumber keselamatan kita. Allah itu berdaulat menyelamatkan saudara dan saya. Marilah kita dengan
setia, dengan taat, hidup di jalan yang sudah Allah tetapkan. Melalui kebenaran firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab, ini juga adalah sumber ataupun jalan yang benar bagi hidup saudara dan saya. Ketika kita mau sungguh-sungguh taat di dalam hal ibadah kita, di dalam pelayanan kita, itu juga adalah cara bagaimana kita mau tetap fokus untuk hidup di jalan yang benar. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan, penuh dengan cacat celah. Kami adalah manusia yang seringkali kecewa ataupun sulit untuk menerima situasi yang sulit di dalam hidup kami. Kami sulit untuk menerima menghadapi berbagai macam krisis dalam hidup kami yang Tuhan izinkan. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, Engkau mengingatkan kami dalam krisis apapun yang Engkau izinkan untuk kami alami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Engkau senantiasa mengasihi kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dan kiranya Engkau menolong setiap kami anak-anak-Mu. Krisis apapun yang kami alami dalam hidup kami pada saat ini, entah itu krisis ekonomi, krisis rohani, krisis dalam kehidupan rumah tangga, krisis sosial, ataupun yang lainnya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan Engkau akan menolong, menguatkan kami di dalam melalui berbagai macam krisis yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Supaya melalui krisis ini Tuhan, kami mau terus-menerus berpaling kepadamu. Kami mau terus-menerus membawa hati dan hidup kami untuk menyembah Engkau dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara, namun kiranya kebenaran firman-Mu terus terngiang di dalam hati kami dan tertanam dalam hati kami, bahwa kami memiliki Allah yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami. Kami memiliki Allah yang berdaulat untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Leni. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu doksologi. Nanti doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hadi. Oh
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah kebenaran firman. Berserahlah kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita, karena kita adalah milik kepunyaannya, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Warta gereja untuk ibadah minggu depan 17 Juli 2022. Liturgis Ibu Karsia, doa syafaat Evangelis Rita, doa syukur Ibu Tumina, LCD Saudari Tiara, pemusik Saudari Novita. Lalu untuk pengumuman tambahan, ibadah Youth minggu depan dimulai setiap hari Sabtu jam 7 malam, dan untuk sekolah minggu kita juga sudah mulai aktifkan kembali setiap hari Minggu jam 9 pagi. Ada warta tambahan lainnya dari Pak Hadi, Bu Lucy, Bu Rita? Baik, kalau gitu kita akan bersama-sama memberikan salam jauh sambil kita menyanyikan lagu Immanuel.